Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini suaranya jelas. Ya, dalam juga Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga di sore hari ini di tanggal alhamdulillah anda sekalian soleha semua bisa hadir dalam kegiatan buka puasa bersama secara virtual. Untuk bisa melaksanakan puasa sunnah di hari Senin. Dan tak lupa kita kirimkan salam dan salam kepada kepada keluarga beliau dalam kegiatan hadir benar-benar beliau dalam bulan umat beliau dan insyaallah memperoleh syafaat. Amin ya rabbal alamin. Ya. Syukron dengan kehadiran Anda dan soleha dalam kegiatan buka puasa bersama kita secara virtual di hari Senin ini dan ayah bunda juga yang mendampingi anak bunda dalam kegiatan ini Bapak Ibu SD dan mengaji. Halo, belum pulang dan mengaji. Kegiatan kita pada hari ini marilah bersama-sama kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Nah, selanjutnya agar kegiatan kita lebih mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran. Dalam kegiatan ya, ada kita lebih mendapatkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sama-sama baca ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh ananda kita, satu siswi SD Tekia, yaitu ya, kepada ananda Tanisha kami persilakan, Nak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir.
وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب تفسير مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعد مفعولا صدق الله العظيم. Syukran bila ada baik yang membacakan maupun yang Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian melangkah pada acara ini yaitu pembawaan taujih dari pemateri kita yaitu Ustaz Muhammad Sayyid Abdullah SPI dengan tema buka puasa bersama kita pada hari ini yaitu Isra Mi'raj dan perintah pelaksanaan salat. Dengan kegiatan penyampaian materi ini dan sebentar insyaallah saya tanya jawab kami serahkan kepada Ustaz Wajib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah an'ama 'alaina bi ni'matil Islam. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita, nikmat kesehatan, nikmat dan marilah kita banyak bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi ajma'in. Alhamdulillah pada hari ini kita menjalankan sunnah dari beliau, dan puasa sunnah yang dianjurkan oleh beliau. Baik hadirin sekalian, untuk sesi ini adalah acara inti yaitu materi yang insyaallah akan disampaikan oleh Ustaz Dema dan berkaitan dengan kita melaksanakan solat, bagaimana menjalankan solat berkaitan dengan peristiwa Isra Mi'raj. Jadi perintah melaksanakan solat yang berkaitan dengan peristiwa Isra Mi'raj. Untuk waktu dan tempat kita persilakan kepada Ustaz untuk membawakan materinya. Silakan Ustaz. Baik. Karena saya sedang berbagi Ustaz Irwandi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran iban mubarakan fihi wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin
ila yaumiddin amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama ayah dan bunda serta anak-anakku sekalian yang berbahagia, bagaimana kabarnya semua? Sehat-sehat ya? Alhamdulillah. Semoga sehat-sehat hanya. Alhamdulillah. Masya Allah, barakallahu fikum jami'an. Amin. Allah SWT biasa memberi kesehatan kepada ayah dan bunda, kepada seluruh anak-anakku. Semoga menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, anak-anak yang senantiasa berbuat baik berbuat baik terhadap kedua orang tuanya, dan semoga menjadi Al-Quran dan mampu mengamalkan isi kandungan Al-Quran, menjadi pemimpin umat di masa yang akan datang, ia berguna bagi agama, nusa dan bangsa insyaallah. Ayah bunda dan anak-anakku sekalian dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama saya meminta maaf karena tadi setelah sholat asar ibu saya tiba-tiba menelpon karena memang sudah beberapa hari ini beliau sakit, di mana beliau meminta saya untuk menghadap ke beliau, sehingga ya mau tidak mau saya harus segera merapat dan menjenguk beliau sebagai bentuk birrul walidain seorang anak kepada orang tuanya, khususnya ibunya. Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, celakalah anak yang sampai senja orang tuanya, usianya senja orang tuanya, tapi tidak bisa masuk surga. Kenapa? Karena ternyata anak itu tidak mampu berbakti, tidak mampu berbuat baik ya kepada khususnya ibunya di saat orang tuanya, ayah dan bundanya masih hidup. Maka anak-anakku sekalian, apakah anak-anak semua mau masuk surga? Baik. Ada kepada anak-anak, khususnya kami para ayah dan bunda, untuk semuanya siapa saja, yaitu senantiasa berbuat yang terbaik untuk orang tua. Jangan biarkan orang tua tak jadi sedih karena kita. Jangan biarkan orang tua tak menjadi menangis, mengeluarkan air matanya karena sedih melihat akhlak tak, sedih melihat perilaku tak, sedih melihat tingkah laku tak semua. Jangan sampai itu terjadi. Sebab kalau itu terjadi, maka sangat berbahaya sekali. Kita menjadi orang yang celaka kita ini. Padahal kita tidak mau dimasukkan oleh Allah ke dalam nerakanya. Sebaliknya kita sangat menginginkan Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surganya, yang di dalamnya ada sungai-sungai yang mengalir. Di dalamnya apapun yang kita inginkan langsung terkabul. Bahkan sebelum kita ucapkan, langsung Allah Subhanahu wa taala telah memberikan apa yang terbersih di dalam hati kita. Maka seluruh anak-anak sekalian yang berbahagia serta ayah dan bunda yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mumpun kita masih diberi Allah kesempatan hidup, maka manfaatkan kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Khususnya senantiasa memperhatikan orang tua kita, ya, dan senantiasa melihat apa-apa kebutuhannya. Perlu kita ketahui bahwa orang tua itu tidak membutuhkan harta, tidak membutuhkan uang dari kita, tetapi orang tua itu membutuhkan perhatian, sikap yang baik, dan yang lainnya. Ya.
buat mereka. Maka sekali lagi manfaatkan usia kita yang terbatas ini. Kemudian yang kedua tadi disebutkan temanya oleh MC tentang Isra Mi'raj dan ya perintah sholat. Ya, perintah sholat. Namun sebelumnya saya mengingatkan, Ustaz ingatkan bahwa sekarang kita ini alhamdulillah sudah berada di bulan Sya'ban, sudah berada di awal-awal Sya'ban. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam perintahkan kepada kita lewat sunnah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam untuk senantiasa terbang dengan amalan yang paling bagus. Anak-anak laksanakan sebanyak-banyaknya perintah untuk berpuasa di bulan ini. Usahakan di awal-awal pertauhidkan yang berkah dan amalan-amalan soleh yang lainnya. Yang dengan itu insya Allah kita akan menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah akan angkat derajat kita. Dan sebelumnya itu Allah Subhanahu wa Ta'ala perlihatkan berbagai macam kebaikan untuk kita, untuk ayah dan bunda dan untuk anak-anak sekalian. Kalau kita bahas pelarangan Isra Mi'raj ini kan Isra Mi'raj, jadi kalau menurut ulama kita itu ada yang mengatakan terjadi 1,5 tahun sebelum Nabi Hijrah. Ada yang mengatakan Isra Mi'raj ini terjadi 3 tahun sebelum Nabi Hijrah, atau juga ada yang mengatakan 5 tahun sebelum Nabi Hijrah. Bahkan salah seorang ulama kita yang bernama Al-Imam Asy-Syuyuti mengatakan bahwa terjadi banyak sekali pendapat di kalangan ulama tentang peristiwa hijrah ini, kapan sebenarnya terjadi, di tahun berapa. Namun bagi kita bukan saja itu yang sangat penting, tetapi yang lebih penting dari itu semua adalah apa hikmah di balik perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam peristiwa Isra Mi'raj itu. Bayangkan anak-anakku sekalian, peristiwa Isra Mi'raj itu dilakukan oleh Nabi di malam hari. Ya, di malam hari dari Masjidil Haram ya ke Masjidil Aqsa di Palestina, hingga kemudian naik ke langit, ke lapisan langit yang ketujuh. Di atas lapisan langit yang ketujuh lah itu yang disebut dengan Sidratul Muntaha, lapisan langit yang paling tinggi, yang tidak ada pengetahuan apapun yang bisa sampai ke sana kecuali dengan ilmu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan di dalam Al-Quran lewat ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau di-Isra Mi'rajkan, yang Allah perintahkan adalah perintah untuk melaksanakan sholat. Nah, Ustaz ingin bertanya, berapa kali Allah perintahkan pelaksanaan sholat? Pertama kali kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Allah pada saat Isra Mi'raj. Berapa kali Allah? Berapa kali? 50 kali Pak. 50 Ustaz. 50 kali. Ya, alhamdulillah, masya Allah, barakallahu fikum, masya Allah. Ini anak-anak semua cerdas-cerdas ya, paham agama, alhamdulillah. Inilah yang kita harapkan. Jadi anak-anakku sekalian, ayah dan bunda yang dirahmati oleh Allah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika pertama kali bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya untuk pelaksanaan ibadah sholat itu Allah perintahkan untuk dilaksanakan sebanyak
50 kali. Bisa dibayangkan anak-anakku sekalian, kalau 50 kali ini ya diterima oleh kita sampai hari ini, maka boleh dibilang sekali dalam setengah jam kita harus melaksanakan sholat. Sebentar, jam 6 kita sholat, setengah 7 kita sholat lagi, jam 7 malam kita sholat lagi, setengah 8 malam kita sholat lagi. Kira-kira capek tidak? Apakah kita capek melaksanakan sholat 50 kali? Pastilah capek. Kita ini pasti akan capek. Maka ketika Sallallahu Alaihi Wasallam menerima perintah untuk melaksanakan sholat itu sebanyak 50 kali sehari semalam, maka turunlah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau sudah tiba di langit, lapisan langit yang ke-6, maka beliau bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Nabi siapa? Nabi Musa. Bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam di langit yang ke-6. Dan saat itulah Nabi Musa bertanya kepada Rasulullah, Allah melimpahkan dia kepadamu untuk bertemu dengan Allah. Maka Nabi Musa atau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, saya diperintahkan oleh Allah melaksanakan sholat 50 kali sehari semalam. Nabi Musa alaihi salam berkata, umatmu tidak akan sanggup melaksanakan perintah itu. Maka kembalilah kepada Allah, kembalilah kepada Rabb dan meminta supaya dikurangi. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kembali kepada Allah, naik lagi di lapisan langit yang ke-7 untuk pergi menemui Allah dan meminta pengurangan pelaksanaan sholat 50 kali sehari semalam. Lalu Allah menerima permintaan Rasulullah, Allah mengurangi 10 sehingga pelaksanaan sholat ketika itu sisa 40 kali sehari semalam. Nah, anak-anakku sekalian, para ayah dan bunda yang berbahagia, 40 kali ini kalau kita lakukan sehari semalam, ya berarti tidak sungguh luar biasa. Pasti kita juga akan capek. Maka Rasulullah turun lagi ke langit yang ke-6, bertemu lagi dengan Nabi Musa alaihi salam. Terjadi lagi dia dengan Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa masih mengatakan, itu masih sungguh sangat berat untuk dilakukan oleh umatmu. Kembalilah lagi kepada Allah. Lalu Nabi kembali kepada Allah meminta agar supaya pelaksanaan sholat itu dikurangi, anak-anak sekalian. Allah kurangi lagi. Kembali lagi kepada Nabi Musa. Nabi Musa mengatakan masih sangat berat. Kembali lagi kepada Allah oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah kurangi lagi hingga kemudian yang terakhir Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Nabi Musa dan menyampaikan bahwa Allah kita memerintahkan kepada umatmu untuk melaksanakan sholat 5 kali sehari semalam. Itu pun Nabi Musa mengatakan masih sangat berat dilakukan oleh umatmu saat. Maka anak sekalian yang berbahagia, apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Kata Nabi, wahai Musa, sungguh aku telah berulang kali meminta kepada Rabbku dikurangi sholat 50 kali sehari malam dan menjadi 10 yang perintahkan saya untuk kembali menghadap kepada Rabbku supaya dikurangi sholat yang 5 kali sehari semalam. Sungguh saya sudah sangat malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan saya ridho dengan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan dan perintahkan kepadaku dan kepadamu. Masya Allah, luar biasa ya, bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki jiwa yang sangat kuat. Ayah dan bunda serta anak sekalian yang berbahagia. Maka turunlah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ke langit dunia hingga kemudian benar-benar bertemu dengan manusia setelah itu.
Tapi ternyata ketika Nabi SAW menyampaikan perintah pelaksanaan sholat ini kepada manusia ketika itu, hampir semua manusia tidak menerimanya. Hampir semua manusia menolaknya, kecuali beberapa orang saja yang menjadi pengikut setia Rasulullah SAW. Maka sangat benar apa yang dikatakan oleh Nabi Musa alaihissalam, 5 kali sehari semalam sangat sulit untuk dikerjakan oleh umat. Mari kita lihat kebiasaan kita sekarang, anak-anak sekalian. Kita introspeksi, mari kita muhasabah, mari kita tanya diri kita, saya ini Ustaz sudah melaksanakan sholat 5 kali sehari semalam, alhamdulillah, masya Allah, jempol luar biasa, barakallahu fiikum. Ustaz, saya ini biasa tidak sholat subuh, tapi alhamdulillah 4 sholat yang lain bisa dilaksanakan. Ya, masya Allah, alhamdulillah, meskipun harus ditingkatkan, ya, dan diperhatikan sholat subuh itu, karena sholat subuh, sholat sunatnya saja anak-anakku sekalian yang berbahagia 2 rakaat sebelum sholat subuh, pahalanya sama dengan dunia beserta dengan isinya. Sama dengan dunia beserta dengan isinya. Pahalanya 2 rakaat sebelum subuh lebih bagus daripada dunia beserta dengan isinya malah. Maka jangan ditinggalkan sholat subuh, jangan ditinggalkan sholat sunatnya 2 rakaat sebelum sholat. Ya, apakah semuanya siap untuk sholat subuh? Ya. Ya. Alhamdulillah, masya Allah. Yang soleh dan soleha. Tapi Ustaz, saya biasa masih marah-marah selama aku sholat. Bapak juga sering marah-marah karena malas-malas tak sholat. Anak-anak kalian yang berbahagia, sholat itu wajib. Ya, sholat itu harus ditunaikan karena ini adalah perintah Allah. Kalaulah orang tua kita memerintahkan kepada kita melakukan sesuatu, maka kita laksanakan. Apalagi kalau Allah yang memerintahkan kita untuk melakukan sesuatu. Sementara Allah itu Tuhannya ibu tak, Allah itu Tuhannya bapak tak, Allah itu Tuhan tak, Tuhan semuanya, alam semesta ini. Maka ketika Allah perintahkan untuk sholat, laksanakan sholat dengan baik, jangan ditinggalkan, jangan menjadi malas dan seterusnya. Anak-anak sekalian yang berbahagia, tahukah anak-anak sekalian bahwa dahulu sebelum pelaksanaan ibadah sholat diwajibkan, ada satu sholat yang sudah menjadi kewajiban bagi Rasulullah dan umat beliau. Pertanyaannya, sholat apa yang Allah wajibkan sebelum pelaksanaan sholat 5 kali sehari semalam itu? Yang angkat tangannya, Gresek. Ya, Akrabu Irham. Sholat apa namanya? Hampir benar. Ya, hampir benar. Ada lagi yang hari semalam ya, maka kan laksanakan sholat lail malam. Penting, coba perhatikan, pasang baik-baik telinganya, pasang baik-baik telinganya. Untuk sampaikan sesuatu yang penting. Ada perbedaan antara dengan qiyamul lail. Ya, coba diperhatikan. Ada perbedaan antara lain dan lain. Sholat qiyamul lail, sekalian yang pintar-pintar ya, qiyamul lail itu adalah ibadah yang dikerjakan di malam hari, apapun jenis ibadahnya, mau
sholat, mau membaca Quran, mau sedekah, ya, mau beramal dengan amalan-amalan soleh apapun dikerjakan di malam hari, itu namanya qiyamul lail. Ya, qiyamul lail. Ya, berbeda dengan sholat lail. Sholat lail itu adalah khusus ibadah sholat yang dikerjakan di malam hari, ya, yang ditentukan waktunya di sepertiga malam akhir itu. Jadi kalau satu malam itu berjumlah 12 malam, maka dibagi 3. Ya, dibagi 3. Jadi dibagi 3 berarti 4 jam. Berarti kalau dalam Islam pergantian malam itu maghrib. Maghrib itu berarti sudah masuk. Ya, misalnya ini hari Senin, ya. Sebentar maghrib itu hari Selasa. Nah, kita berhitung maghrib sampai dengan jam 10 malam, jam 4 jam pertama, ini namanya sepertiga pertama malam. Kemudian dari jam 10 sampai jam 2, ini namanya sepertiga kedua malam. Dan jam 2 sampai jam 6 pagi, ini namanya sepertiga, ya, yang ketiga. Sepertiga ketiga malam. Ya. Nah, sepertiga ketiga malam inilah adalah waktu yang paling bagus dan paling baik sekali untuk melaksanakan sholat lail itu. Ya. Nah, anak-anak sekalian yang berbahagia. Nah, apa yang terjadi kalau ada yang meninggalkan sholat? Apa akibatnya orang yang meninggalkan sholat itu? Ya, oke, alhamdulillah, masya Allah. Ya, jadi dengan ini sampai Ustaz tidak bermaksud menakut-nakuti anak-anak sekalian. Bukan. Ustaz hanya ingin menyampaikan apa akibatnya orang yang lalai, orang yang meninggalkan sholat, apalagi meninggalkan dengan sengaja. Yang pertama, orang yang meninggalkan sholat, maka dia akan menjadi kafir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia keluar dari agama Islam. Ya, dia telah keluar dari agama Islam. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, "Fa in tabu wa aqamus sholata wa atawuz zakata fa ikhwanukum fid din." Dan jika mereka bertaubat, artinya kata Allah, jika mereka bertaubat dan melaksanakan sholat, mengeluarkan zakat, fa ikhwanukum fid din, maka sesungguhnya mereka itulah saudara-saudaramu di dalam agama. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, para ayah dan bunda yang semoga dirahmati oleh Allah. Kalau ada orang yang dengan sengaja meninggalkan sholat berdasarkan orang tersebut telah tidak bisa dikatakan sebagai saudara-saudara kita dalam agama Islam. Jadi Allah ingin mengatakan bahwa saudara-saudaramu sebenarnya di dalam Islam itu adalah yang mengerjakan sholat saja. Selain yang melaksanakan sholat berarti bukan saudara-saudaramu. Kemudian ada seorang sahabat Nabi bernama Jabir bin Abdullah. Beliau radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, pembeda antara kekafiran siapa yang meninggalkan sholat maka kafir dalam hadis riwayat yang lain. Bahaya kan apa yang berbeda? Bahaya kan? Allah katakan kalau orang yang tidak sholat itu bukan saudara-saudara kita dalam Islam. Ya. Ini macam apa ya, semacam
macam ancaman Allah kepada orang yang lalai bahkan meninggalkan. Yang kedua, yang lalai bahkan meninggalkan sholat berarti ke dalam kemunafikan. Ke dalam Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di surah di ayat yang ke 142. Nanti dicek lagi ya. Surah Nisa di ayat yang ke 142 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman Inna khadi'una allaha wa huwa khadi'un wa idha qamu ila sholati qamu kusala yura'una nas la yadhkuruna allaha illa qalila. Ya, nah anak-anak sekalian yang berbahagia, anak buah akram al-ihra adi ya dan isi baca Quran. Coba perhatikan baik-baik. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, orang munafik itu hanya bohong, tidak memenipu Allah, tidak akan pernah berhasil menipu Allah. Wahwa khadi'uhum, Allah tidak akan tipu dia, Allah tidak akan batas tuan. Apa ciri-cirinya orang munafik? Ciri-cirinya yang Allah sebutkan dalam Al-Quran ini, ayat ini adalah satu, ya, mereka sholat bermalat-malatan, nas, kalaupun dia terpaksa sholat karena mau dilihat oleh manusia, mau dipuji, dia tahu bagusnya sholatnya, dia tahu bagusnya gerakan sholatnya, dan kalau dia dipuji, dia semakin memperbaiki sholatnya, dia semakin memperbaiki bacaannya. Berarti dia beribadah karena makhluk, dia beribadah karena manusia, bukan dia beribadah karena Allah. Inilah yang berbahaya sekali. Siapa yang beribadah karena selain Allah kepada makhluk Allah, maka ibadahnya itu ditolak, ibadahnya itu tidak diterima, sholatnya itu ditolak, sholatnya itu tidak diterima. Dia sia-sia melaksanakan sholat. Makanya perbaiki ya, perbaiki ini, perbaiki dadanya, perbaiki niatnya, supaya kita beribadah kepada Allah betul-betul untuk mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yura'unan nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila, dan dia berzikir mengingat Allah sangat sedikit dekat. Maka anak sekalian yang berbahagia, jangan sampai kita terjatuh ke dalam kemunafikan ini. Cukup orang yang meninggalkan sholat, orang yang malas sholat, terjatuh ke dalam kemunafikan. Apalagi bahayanya orang yang lalai meninggalkan sholat. Yang ketiga sekalian adalah dia nanti mati dalam keadaan su'ul khotimah. Dia mati dalam keadaan kematian yang tidak baik. Kenapa? Karena dia meninggalkan sholat, dia malas sholat, dia lalai dalam melaksanakan sholat. Akhirnya dia mati dalam keadaan su'ul khotimah, mati yang tidak baik, mati yang buruk. Semuanya kita mau meninggal dengan husnul khotimah, dengan mati yang baik. Mati yang baik itu adalah mati ketika beribadah, mati ketika taat kepada Allah, meninggal di saat kita beribadah, meninggal di saat kita sedang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, ya, orang yang lalai melaksanakan sholat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyiapkan tempat yang kembali dengan tempat yang sangat pedih. Pedih sekali tempat. Apa itu tempatnya orang yang malas sholat? Di mana tempatnya orang yang lalai bahkan meninggalkan sholat? Tempatnya itu yang Allah sebut dengan
istilah neraka Sakor. Tempatnya itu disebut dengan neraka Sakor, kata Allah. Wa ma adraka ma Sakor. Tahukah kalian apakah itu neraka Sakor? Kata Allah. Neraka Sakor itu, kata Allah, adalah neraka yang tidak meninggalkan dan tidak membiarkan. La tubqi wa la tadar. Yang tidak meninggalkan dan tidak meninggalkan, tidak membiarkan dan tidak meninggalkan. Maksudnya, malaikat yang ditugaskan untuk menghancurkan penghuni neraka Sakor itu, dia akan terus melaksanakan perintah Allah untuk mengazab, untuk menyakiti penghuni neraka Sakor dengan berbagai macam azab yang sangat. Neraka Sakor, kata Allah, adalah neraka yang menghanguskan kulit manusia. Dan kulit manusia, kulitnya saja yang dihangus. Kalau kulitnya hangus, bagaimana tidak pedih rasanya? Itulah yang dialami, dirasakan oleh penghuni neraka Sakor. Jadi apa neraka Sakor itu, Anda? Adalah neraka yang dijaga oleh 19 malaikat penjaga. 19 malaikat penjaga. Dia kuat, yang sangat-sangat, yang sangat kejam, tidak memilih. Temanku itu sana waktu masih kelas sekian, kelas 4, kelas 5, atau kelas 6 di SD. Ya, temanku, teman SMA ku ini, teman SMP ku ini, teman kuliah ku ini, tetangga ku ini, orang tua ku ini, dan seterusnya. Tidak memilah dan tidak memilih. Siapapun yang dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka Sakor itu, malaikat yang ke-19 itu akan mengazabnya dengan azab yang pedih sekali. Tidak bisa dibayangkan oleh pikiran kita, tidak pernah bahkan terbersih di dalam hati kita tentang bagaimana itu azab Allah Subhanahu wa Ta'ala di neraka Sakor. Makanya penduduk surga nanti bertanya kepada penduduk neraka, masalahapun fi Sakor, kata penduduk surga, kenapa dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka Sakor? Apa yang menyebabkan kita dimasukkan ke dalam neraka Sakor? Kata penduduk surga. Dan penduduk neraka mengatakan, mereka mengatakan, lam naku minal musallin, lam naku minal musallin, lam naku minal musallin. Kami dulu kasihan di dunia, lalai, bahkan meninggalkan sholat, sehingga kami masukkan oleh Allah ke dalam neraka Sakor itu. Wal iyadu billah. Semoga kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ayah dan bunda sekalian beserta dengan anak-anakku semua yang berbahagia, yang kami cintai dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi semangat untuk senantiasa menjaga amalan-amalan yang terbaik, khususnya sholat. Karena sholat inilah yang pertama kali akan dihisab dari semua amalan-amalan dunia yang kita kerjakan. Kalau bagus sholat, insya Allah bagus juga amalan yang lain. Tapi kalau sholat kita amburadul, ya sekali satu kita lakukan, ya 1 rakaat 1 pekan, atau bahkan 2 kali 1 2 rakaat 1 pekan. Nanti sholat di hari Jumat, atau nanti sholat di saat Idul Fitri, pada saat Lebaran sih. Tapi Allah perintahkan sholat anak-anakku sekalian makan sehari semalam. Bagaimana kita komitmen, kita sepakat, kita sholat 5 kali sehari semalam? Ayo jawab semuanya, yang besar suaranya. Apakah semuanya bisa sholat anak-anakku sekalian sekali sehari semalam 5 kali? Ya. Bisa. Lihat dulu ya.
Bukan yang ada yang mengatakan yang benar, ya benar. Banyak orang buat sekolah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, saya kira demikian yang Ustaz bisa sampaikan pada kesempatan sore menjelang petang ini, sore menjelang kita berbuka puasa. Semoga pahala puasa kita ini akan ada sekalian. Semoga puasa kita ini menghapuskan dosa-dosa kita, dan semoga kelak nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala puasa kita ini menjadi pemberat timbangan kita. La yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di mana tidak ada lagi bermanfaat harta, jabatan, orang tua, anak-anak, tidak ada lagi manfaatnya kecuali kita datang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hati yang selamat. Hati yang selamat ini adalah hati yang senantiasa melaksanakan perintah Allah di dunia, dan salah satunya dengan melaksanakan sholat. Saya kira demikian, waktu sudah menunjukkan beberapa amal. Syukran wa jazakumullahu khairan kepada ayah dan bunda sekalian, kepada anak-anak semua. Semoga kita senantiasa diberi kemudahan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan semua perintah-perintahnya dan berusaha untuk menjauhi semua larangannya, dan juga melaksanakan semua sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekitar 5 menit ke depan, saya persilakan kepada yang muda, anda sekalian atau teman-teman dulu jika ada yang ingin ditanyakan kepada Ustaz, silakan bisa raise, nanti silakan. Kita punya waktu sekitar 5 menit, mungkin cukup satu pertanyaan saja. Silakan, ayah bunda atau teman-teman guru bisa, silakan. Jika ada yang ingin dipertanyakan terkait dengan materi yang tadi disampaikan oleh Ustaz, dipersilakan. Silakan, ada yang mungkin yang ingin bertanya, atau dari anak anda semua atau teman-teman guru dipersilakan. Nanti waktu untuk kedepannya nanti ada waktu kita 5 menit insyaallah. Tidak ada insyaAllah pertanyaan Ustaz. Alhamdulillah. Kalau tidak ada kita cukupkan untuk sesi materi pada kesempatan menjelang maghrib ini. Kita ucapkan syukran wa jazakallahu khairan kepada Ustaz kita, Ustaz Sayyid Abdullah, dan kita sama-sama doakan kesembuhan kepada ibu beliau. Amin, amin ya Rabbal. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi Syukran, jazakumullah khairan. Alhamdulillah, anak-anak soleha, kita tadi telah mendengarkan ya materi yang disampaikan oleh Ustaz Muhammad Sayyid Abdul SPDI tentang Isra Mi'raj dan perintah untuk melaksanakan sholat. Jadi, ya, semoga anak-anak dan soleha tadi bisa mengambil pelajaran ya, ilmu dari apa yang disampaikan oleh Ustaz, ya terutama sholat lima waktunya ya, anak-anak dan soleha diperhatikan lagi, dijaga sholat lima waktunya, terutama ini biasanya sholat subuhnya, ya kadang-kadang sholat subuhnya ini yang sunnah. Semoga setelah mendengar tadi materi yang disampaikan oleh Ustaz, kita lebih memperhatikan lagi ibadah kita, terutama sholat lima waktu. Ya. Alhamdulillah, dengan berakhirnya tadi Bina materi yang disampaikan oleh Ustaz, berakhir pula segala rangkaian kegiatan acara buka puasa bersama kita. Tapi sebelumnya anak-anak soleha tetap berada di dalam meeting ya. Kita tetap berada di dalam meeting untuk menanti waktu berbuka puasa. Namun sebelumnya kita tutup dulu majelis kita di sore hari ini. Marilah kita bersama-sama menutup majelis kita dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa Assalamualaikum di dalam meeting. Pak Adi, Pak Ani, Ya,